Baik, karena Anda setuju, saya akan membuatkan cerita dari judul yang etis dan tetap menarik, seperti yang saya usulkan sebelumnya. Berikut cerita berdasarkan judul, kisah viral dua tanda seru dua poluan terjebak operasi intelijen ganda saat suami bertugas, saat Jakarta tertidur di bawah langit kelabu. Poluan bernama Dwi Arlina, lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2016, menerima panggilan dari seorang atasan intelijen rahasia yang tak pernah muncul dalam struktur resmi. Ia diminta untuk menjalankan misi ganda, menyusup ke sebuah lembaga advokasi hukum yang diduga menjadi sarang pencucian uang dan perekrutan aktor bayaran untuk mengacaukan proses hukum di sejumlah kasus besar negara. Suaminya, Rizky, juga seorang polisi, sedang bertugas menjaga daerah perbatasan Kalimantan Papua, tak mengetahui bahwa istrinya akan terjun ke dunia gelap intelijen. Dwi menerima tugas dengan hati berdebar, menyamar sebagai pengacara muda dengan latar belakang lulusan luar negeri, lengkap dengan identitas palsu, rumah kontrakan mewah, dan sebuah mobil sewaan yang membuat penyamarannya terlihat sempurna. Selama berbulan-bulan, ia membangun kepercayaan dengan para petinggi lembaga, terutama seorang pria dingin bernama Salman Mahendra, sosok jenius yang tak tersentuh hukum. Ia dijuluki bayangan hitam karena keterlibatannya dalam kasus-kasus besar yang gagal ditindak karena bukti selalu lenyap. Dwi mencatat semuanya, transaksi fiktif, pertemuan rahasia, obrolan tersirat yang sesungguhnya adalah perintah mengatur saksi, dan bahkan dokumen hukum yang dimanipulasi untuk membebaskan penjahat kelas kakap. Tapi semua itu berubah ketika seorang anggota Densus 88 ditemukan tewas dengan pesan di saku bajunya bertuliskan, "Topengmu akan jatuh, Arlina." Dwi sadar penyamarannya bocor. Ia lalu dihadapkan pada dilema, keluar dari operasi sebelum tertangkap, atau tetap lanjut meski kemungkinan tak kembali. Ia memilih lanjut. Saat jaringan mulai curiga, Salman mengajaknya keluar kota untuk rapat tertutup dengan jaringan luar negeri. Disinilah Dwi melakukan aksi terakhir, menyadap percakapan melalui kalung kecil yang telah diubah menjadi pemancar digital. Tapi jebakan sudah menunggu. Salah satu anak buah Salman mengenali wajah asli Dwi dari selebaran lama kepolisian. Ia ditangkap, diinterogasi, dipaksa mengaku. Namun dengan keteguhan dan akalnya, Dwi memancing mereka membuka lokasi server pusat pengendali data mereka, dan secara diam-diam mengaktifkan sinyal darurat. Di saat detik-detik nyawanya hampir melayang, pasukan elit kepolisian datang, baku tembak pun pecah, Salman tewas, dan server berhasil diamankan. Tapi Dwi harus dirawat intensif selama 2 minggu karena luka parah dan trauma psikis. Ia selamat, tapi berubah. Suaminya pulang dari dinas dan mendapati istrinya bukan hanya bertahan hidup, tapi menjadi bagian dari sejarah baru di kepolisian. Satu-satunya polwan yang berhasil membongkar sindikat hukum gelap yang sudah lama membusuk di balik meja pengadilan. Meski tak tampil di media, namanya dikenal di ruang-ruang rapat tertinggi. Dan saat malam datang, saat semua telah tenang, Dwi hanya duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang dengan tenang, tahu bahwa perjuangan seperti ini tak pernah benar-benar usai. Karena selalu ada wajah baru dari kejahatan yang menyamar sebagai hukum. Kalau Anda suka gaya cerita ini, saya bisa buatkan part 2 atau cerita lain dari judul baru. Ingin lanjut?